Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Faiza dari kelas 3D PGSD dengan NIM 2022070264 akan menjelaskan materi dari kelompok 7. Lingkungan pembelajaran yang kondusif memang tidak tercipta dengan sendirinya. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan lingkungan ini dapat direalisasikan dengan baik. Adapun cara membangun lingkungan kelas yang kondusif dalam pembelajaran diantaranya yaitu: pertama, menata ruang kelas. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, diperlukan penataan ruang kelas yang baik dan tepat. Pasalnya, ruang kelas merupakan lingkungan utama untuk menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang menyenangkan. Menata ruang kelas bukan hanya menjajarkan kursi dan meja dengan teratur, melainkan melengkapinya dengan administrasi kelas seperti dena tempat duduk, jadwal pelajaran, struktur kelas, dan lain sebagainya. Tambahkan juga beberapa aksesoris di dinding kelas untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, misalnya dengan menempelkan lukisan hasil siswa atau kalimat positif yang memotivasi belajar siswa. Yang kedua, suasana belajar dan mengajar. Suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan membuat siswa menjadi semangat belajar dan pembelajaran akan lebih bermakna, sehingga pembelajaran tidak selalu dinilai dari perolehan angka yang tinggi. Guru yang simpatik dan demokratis memungkinkan suasana belajar yang kondusif tercipta, di mana hasil belajar siswa dihargai, sehingga siswa tidak takut merasa salah ketika menjawab pertanyaan. Ketiga, lingkungan luar kelas. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak yang bersangkutan, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, staf hingga petugas kebersihan. Bangunlah komunikasi yang baik dengan pihak yang terkait. Lingkungan sekolah juga menjadi acuan penilaian kualitas sekolah, sehingga harus dijaga dengan baik. Keempat, komunikasi dan hubungan sosial. Komunikasi yang efektif selama proses pembelajaran akan mengurangi terjadinya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh siswa selama belajar. Selain itu, komunikasi yang baik membuat waktu belajar menyenangkan. Yang kelima, menjadi guru yang menyenangkan. Peran guru bukan hanya mengajar siswa, melainkan menjadi orang tua siswa di sekolah, menjadi pendengar yang baik, menjadi penasihat, mendengarkan keluh kesah anak, memberikan solusi, sasaran atau pendapat, dan lain sebagainya. Ada baiknya jika guru mengurangi sikap otoriter dalam mengajar, agar siswa merasa nyaman dan tidak tertekan saat belajar. Salah satu cara yang bisa dilakukan guru untuk membangun komunikasi dengan baik terhadap siswa yaitu dengan memberikan nasihat saat dibutuhkan. Nasihat menjadi cara yang bijaksana untuk menyentuh hati siswa agar ia mau merubah perilaku lebih baik. Yang keenam, membiarkan siswa berkreasi. Guru tidak boleh bersifat otoriter dan menguasai pembelajaran, tetapi guru harus berani memberikan kesempatan kedua untuk siswa terus berkreasi. Selain itu, guru juga harus memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berkreasi, agar siswa merasa senang dan semangat untuk berkreasi kembali. Dan yang ketujuh atau terakhir, menyepakati aturan bersama. Untuk menciptakan kelas kondusif, guru harus bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa, sehingga siswa tidak bisa membuat keributan di kelas yang membuat suasana belajar tidak kondusif. Karena telah membuat aturan yang disepakati, berikan hukuman ringan bagi siswa yang melanggar peraturan sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya, dengan membersihkan ruangan kelas, menghafalkan materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyimpangan siswa secara kelompok dan individu. Pertama, penyimpangan individual. Bentuk penyimpangan perilaku individu merupakan perilaku yang biasanya hanya dilakukan oleh satu orang yang tidak dapat mematuhi norma atau nilai yang berlaku pada suatu lingkungan. Contohnya adalah ketika ada seorang siswa yang sedang berbuat curang, seperti mencontek ketika mengerjakan ujian, baik itu secara pribadi maupun mencontek hasil pekerjaan teman. Yang kedua yaitu penyimpangan kelompok.
Penyimpangan kelompok adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dapat mematuhi norma atau nilai yang berlaku pada suatu lingkungan masyarakat dan biasanya didasarkan oleh perasaan serta dorongan secara kolektif. Contoh penyimpangan kelompok di lingkungan sekolah yaitu pembulian, di mana pembulian biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Itulah penyampaian dari saya tentang menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan penyimpangan siswa secara kelompok dan individu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.